Hai guys, perkenalkan nama saya Silvana Ningsi Pebutungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Thailand dan hubungan negara Thailand dengan Indonesia. Kita masuk pada sejarah negara Thailand. Thailand merupakan sebuah negara yang menganut sistem kerajaan dengan mengusung sistem pemerintahan monarki absolut pada awal berdirinya negara ini. Sukhothai adalah kerajaan pertama di Thailand. Selanjutnya muncul kerajaan baru yaitu Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya berakhir karena dipengaruhi oleh kolonialisasi barat di negara Indochina lainnya selain Thailand. Walaupun Thailand tidak pernah mengalami penjajahan oleh negara-negara barat, namun penjajahan yang terjadi terhadap negara-negara di sekitar Thailand, khususnya Indochina dan kolonialisasi di Asia Tenggara, secara umum mempengaruhi pembentukan wacana untuk menerapkan sistem pemerintahan modern di Thailand yang secara tidak langsung memunculkan momentum kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan monarki absolut dan menetapkan konstitusi demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Dalam perjalanan pemerintahan awal yang dibentuk pasca kudeta hanyalah menghasilkan perang kepentingan politik di kalangan kaum elit birokrat semata karena roda pemerintahan Thailand dikuasai oleh kalangan militer, terutama angkatan darat. Perebutan kekuasaan dengan jalan kudeta pun mewarnai dinamika politik di Thailand dan sudah tercatat sebanyak 23 kali pemerintah Thailand mengalami aksi kudeta militer. Setelah adanya banyak aksi kudeta-kudeta, akhirnya kerajaan Thailand menetapkan sistem pemerintahan yang baru, yaitu monarki konstitusional. Artinya raja, ratu, kaisar diakui sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Di sini ada Raja Rama IX, Bhumibol Adulyadej. Raja Bhumibol Adulyadej atau yang mempunyai nama kerajaan Rama IX merupakan raja Thailand yang paling lama memimpin monarki Thailand, bahkan disebut sebagai raja terlama di dunia, yang memimpin selama 70 tahun. Raja Rama IX yang sangat dicintai dan dihormati rakyatnya ini wafat sekitar tahun 2016 dan selama masa berkabung, masyarakat Thailand memakai baju berwarna hitam atau kuning yang menandakan bahwa masyarakat Thailand sangat kehilangan rajanya yang sudah meninggal. Saat ini, Raja Thailand yang baru adalah putra mahkota dari Raja Bhumibol Adulyadej yaitu Pangeran Maha Vajiralongkorn yang baru saja dinobatkan sebagai raja tanggal 4 Mei 2019. Pangeran Maha Vajiralongkorn, Raja Rama X. Raja Thailand memimpin wilayah Thailand sekitar 513.000 km persegi dan merupakan negara terbesar ke-50 di dunia dan terbesar ke-12 di Asia. Thailand dibagi menjadi 6 wilayah, yaitu utara, timur, laut, tengah, selatan, timur, dan barat. Bagian utara negara itu berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Bagian selatan negara itu berada di sebelah Malaysia dan Teluk Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Dan bagian barat negara itu berada di sebelah Myanmar dan Laut Andaman. Hal tersebut bisa membuat Thailand menjadi negara yang cukup strategis untuk jalur perdagangan lingkup Asia dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara Thailand sendiri. Kita masuk pada hubungan negara Thailand dengan Indonesia. Yang pertama ada bidang pendidikan. Melalui ASEAN University Networks, Indonesia dan Thailand telah bekerja sama dalam bidang pendidikan. Kerjasama antara lain dengan ditandatanganinya MOU antara Universitas Slamet Riyadi di Surakarta, Solo, Jawa Tengah dengan Faculty of Humanities and Social Sciences,
Khon Kaen University, Thailand. Dan tanggal 19 April 2014 sampai dengan 30 Juli 2014, 3 orang mahasiswi KKU melaksanakan program magang di Universitas Slamet Riyadi. Kegiatan yang dilakukan dalam pemagangan antara lain riset bersama, kunjungan institusional, pengajaran bahasa dan budaya Thailand, dan lain-lain. Berikutnya ada bidang ekonomi. Indonesia dan Thailand merupakan mitra dagang terpenting ketiga di dalam kawasan ASEAN. Kedua, negara ini memiliki perdagangan bilateral pada tahun 2007. Yang terakhir ada bidang pariwisata. Banyak orang Indonesia suka pergi ke Thailand, khususnya ke Bangkok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaliana Dewi Tantri Daluas, akan membahas budaya dari Thailand. Budaya yang ada pertama ada upacara guru atau waikru. Seperti banyak budaya Asia lainnya, Thailand sangat menekankan untuk menghormati leluhur kita. Orang-orang Thailand sangat ramah dan murah hati, tetapi mereka juga memiliki hierarki sosial yang kuat. Orang tua memiliki kekuatan untuk membuat keputusan keluarga atau melakukan upacara. Ucapan penyambutan yang umum di kerajaan Thai adalah isyarat bernama Wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan diantaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah. Di Thailand, itu tabu untuk memasukkannya menyentuh kepala seseorang atau menunjuk kaki, karena itu adalah yang paling suci sementara kaki lebih rendah. Kemudian ada arsitektur. Arsitektur adalah media utama dari warisan budaya negara dan mencerminkan tantangan hidup di iklim Thailand yang terkadang ekstrim serta secara historis. Pentingnya arsitektur bagi rasa komunitas dan keyakinan agama masyarakat Thailand. Dipengaruhi oleh tradisi arsitektur, banyak tetangga Thailand juga mengembangkan variasi regional yang signifikan dalam bangunan vernakular dan keagamaannya. Kerajaan Ayutthaya yang berlangsung dari sekitar 1350 hingga 1767 adalah salah satu periode paling produktif dan kreatif dalam arsitektur Thailand. Identitas arsitektur pada periode Ayutthaya dirancang untuk menampilkan kekuatan dan kekayaan sehingga memiliki ukuran dan penampilan yang hebat. Kuil-kuil di Ayutthaya jarang membangun atap yang membentang dari masthead. Fitur dominan gaya ini adalah sinar matahari menyinari bangunan. Selama bagian terakhir dari periode Ayutthaya, arsitektur dianggap sebagai pencapaian puncak yang menanggapi persyaratan orang dan mengekspresikan keagungan Thainess. Kemudian ada Wat. Kuil Buddha di Thailand dikenal sebagai Wat, yang berarti sebuah kandang. Sebuah kuil memiliki tembok penutup yang memisahkan dari dunia sekuler. Arsitektur Wat telah memiliki banyak perubahan di Thailand dalam perjalanan sejarah. Meskipun ada banyak perbedaan dalam tata letak dan gaya, semuanya menganut prinsip yang sama. Kemudian di sini ada mondok, yang artinya biasanya sebuah bangunan persegi terbuka dengan 4 lengkungan dan atap piramida, digunakan untuk menyembah teks atau benda keagamaan. Kemudian ada bot, ruang doa paling suci, juga disebut aula penahbisan, karena disinilah para bikhu mengambil sumpah mereka. Kemudian ada cedi, juga dikenal sebagai stupa, biasanya bangunan berbentuk kerucut atau lonceng. Mereka sering berisi peninggalan Buddha. Guci berisi abu orang yang dikremasi disimpan di sini dan berfungsi sebagai peringatan bagi leluhur tersebut. Kemudian ada wihan, ruang pertemuan dan sholat. Kuti, tempat tinggal para bikhu terpisah dari bangunan suci. Kemudian ada hotrai, perpustakaan tempat teks Buddha disimpan. Kemudian di sini ada Salahamburg.
Sala artinya aula, kamar besar atau gudang. Pavilium untuk relaksasi dan berbagai kegiatan lainnya. Di Kamboja, sala juga berfungsi sebagai pusat pendidikan Buddha di sebuah wat, tetapi tidak setiap wat memiliki satu wat. Itu dapat ditemukan di luar wat yang layak. Kemudian di sini ada rumah tradisional. Mereka dibangun di atas panggung untuk melindunginya dari banjir. Atap jerami sering diganti dengan atap seng. Lantai pertama diakses oleh tangga eksternal, dikurangi menjadi tangga sederhana di daerah pedesaan. Mereka biasanya melepas sepatu di dasar tangga. Tangga mengarah ke semacam beranda tertutup dengan lantai kayu. Beranda ini berfungsi sebagai ruang makan. Dari beranda ada akses ke ruang besar, terkadang satu-satunya di rumah. Di belakang balkon panggung lain menghadap ke bangunan kecil yang terisolasi yang berfungsi sebagai dapur. Kemudian di sini ada budaya musik dan tarian. Di sini ada tarian Hon. Selain dari tarian rakyat dan daerah, menora Thailand Selatan dan Ramuang, misalnya, dua bentuk utama dari drama tari klasik Thailand adalah Hon dan Lahonai. Pada awalnya, keduanya secara eksklusif merupakan hiburan istana dan tidak lama kemudian gaya teater dansa yang populer. Likai berkembang sebagai pengalihan bagi rakyat biasa yang tidak memiliki akses ke pertunjukan kerajaan. Sini ada topeng Hon. Bentuk tarian rakyat termasuk bentuk teater tari seperti likai, banyak tarian daerah, tarian ritual ramuai, dan penghormatan kepada guru. Waikru, baik ramuai dari Waikru berlangsung sebelum semua pertandingan tradisional Muay Thai. Wai juga merupakan upacara tahunan yang dilakukan oleh sekelompok tari klasik Thailand untuk menghormati leluhur artistik mereka. Musik klasik Thailand identik dengan ansambel dan repertoar bergaya yang muncul dalam bentuk mereka sekarang di pusat-pusat kerajaan Thailand tengah sekitar 800 tahun yang lalu. Sementara tiga ansambel klasik utama, Vipat, Freang, Sai, dan Maharoi berbeda secara signifikan. Mereka semua memiliki instrumentasi dasar dan pendekatan teoritis. Masing-masing menggunakan simbal tangan cing kecil dan tongkat kayu krap untuk menandai referensi ketukan utama. Musik klasik Thailand memiliki pengaruh yang luas pada tradisi musik di negara tetangga. Dan di sini juga ada masakan. Berbagai masakan dari Thailand. Salah satu masakan Thailand mencakup 5 rasa dasar, yaitu manis, pedas, asam, pahit, dan asin. Di antara bahan utama masakan Thailand termasuk bawang putih, cabai, jus jeruk nipis, serai ketumbar, lengkuas, tebu, saus ikan. Makanan pokok Thailand adalah nasi, terutama dari beras jasmin, yang ditemukan di hampir setiap makanan. Orang-orang Thailand di dalam negeri mengonsumsi lebih dari 100 kg beras dalam setahun. Lebih dari 5.000 varietas padi dari Thailand dikelola dalam Genome Padi oleh International Rice Research Institute berbasis Filipina, pelindung resmi Raja Thailand. Kemudian ada olahraga. Di sini olahraga Muay Thai, Ramuai, ritual sebelum perang. Ada pertandingan Muay Thai di Bangkok. Wakau, praktisi Muay Thai internasional terkenal. Ajang olahraga bergensi di Asia Tenggara, Southeast Asian Games 2007 diadakan di Nakhon Ratchasima, Kerajaan Thai dari 6 Desember sampai 15 Desember 2007. Kerajaan Thai menjadi tuan rumah Southeast Asian Games, dan pada Southeast Asian Games 2009 Kerajaan Thai memimpin klasemen di posisi pertama. Muay Thai sejenis seni bela diri kickboxing ala Kerajaan Thai adalah olahraga nasional di Kerajaan Thai dan merupakan seni bela diri setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990-an. Ada pula seni bela diri yang mirip dengan Muay Thai di negara-negara lain di Asia Tenggara.